Muhammad Fikri Fernanda Budiman. Gue panggil Fikri aja ya? Boleh, Fikri aja. Thank you udah datang ke Asumsi. Tinggal di Bandung ya kalau nggak salah ya? Tinggal di Bandung, lagi tinggal di Bandung. Datang ke Jakarta buat ngobrol-ngobrol sama kita. Gue sangat berterima kasih udah datang menyempatkan diri. Gue sebenarnya ngeliat lo tuh di TikTok. Oh iya? Ngeliat lo di TikTok. Oke. Ngeliat lo di TikTok, ada yang kasih linknya ke gue, lo coba lihat deh. Kayaknya ini punya cerita yang menarik gitu. Lo ngomongin soal bokap waktu itu kan. Lo bilang kayak semua orang ngomongin bokapnya, lo juga mau ngomongin bokap lo gitu. Tadinya gue ngeh gitu kan, terus pas gue lihat video lo di TikTok lo, oke, oh ini bokapnya Freddy Budiman gitu gue lihat gitu kan. Menarik nih, gue pengen tahu ceritanya lebih jauh gitu. Karena waktu bokap dieksekusi lo umur berapa ya? Umur 17 tahun. 17 tahun. Baru 17 tahun. Baru 17 tahun gitu. Gimana sih lo selama ini orang ngomongin bokap lo, kasus narkoba, bandar narkoba katanya, itu kan pasti masuk ke kuping lo ya? Pasti. Pasti ya. Lo gimana menyikapinya? Di tahun 2015 sampai sekarang, gue lebih bersyukur. Karena semua komentarnya lebih banyaknya positif. Tentang taubatnya bokap gue lah. Tapi dari pertama kali gue tahu itu di tahun 2010 sampai 2013-2014, wah itu parah. Itu semua komentar nggak ada yang baik. Semuanya komentar yang buruk, benar-benar mungkin menurut gue satu Indonesia membenci gue dan keluarga gue. Jadi yang ya untuk sekarang sih gue lebih bersyukur karena lebih positif yang disampaikan sama masyarakat. Pada waktu dari tahun berapa itu 2009 ya? Iya, 2009 pertama kali ditangkap kan? Yap, betul. 2009 tuh lo umur berapa berarti? Masih SD, SMP? SD. SD? Masih SD. Nah pada waktu lo tahun 2009 itu, karena ya lo berarti cuma sendiri sebenarnya teman lo sama bokap berarti? Iya betul. Iya. Terus lo gimana itu? Gue bayangin kalau sekarang mungkin lo sudah lebih matang gitu ya. Iya. Tapi dulu anak kecil gitu gimana? Jadi 2009 itu bokap gue pertama kali ditangkap. Nah 2012 pertama kali gue tahu kalau bokap gue itu adalah seorang bandar narkoba. Taunya waktu itu gue lagi di Surabaya. Pas lagi momen-momen mau lebaran waktu itu. Jadi kalau keluarga gue itu kalau lebaran kita selalu kumpul bareng. Dan waktu itu kita lagi ke satu restoran sekeluarga. Dan waktu itu gue ngerasa kayak ya lebaran seperti biasa aja. Mau makan keluarga dan lain-lain. Tiba-tiba di restoran itu ada TV. Di situ ngeberitain tentang bokap gue. Kasus Freddy Budiman bla 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 bla. Di situ gue bertanya-tanya dong, di umur gue masih kecil banget ya itu kayaknya kayak familiar dengan nama Freddy Budiman. Masa papa sih waktu itu mikirnya kan kayak gitu. Itu situasinya bokap lo lagi di penjara berarti? Lagi di penjara. Dan gue nggak tahu bokap gue itu di penjara. Nah, lo taunya apa dulu? Lagi di mana bokap lo? Kerja aja. Lagi kerja aja karena semua orang keluarga gue bilangnya papa kerja. Dan setiap kali ditelepon sama papa itu bilang papa lagi kerja, nanti secepatnya ketemu gitu. Habis itu muncullah berita, habis itu nunjukin foto, ternyata disitulah itu ternyata bokap gua gitu. Langsung hancur gue dari situ tuh udah ya mental kena, semuanya hancur lah. Gue langsung berdiri langsung ke toilet, waktu itu ke toilet, cuci muka semuanya. Kayak ini apa gue mimpi ya kayak gitu-gitu. Jadi ya habis itu akhirnya kita nggak jadi makan keluarga, kita pulang semua waktu itu kayak gitu. Situ pertama kali gue tahu tentang bokap. Itu 3 tahun berarti ya, habis ditangkap berarti ya? Iya, 3 tahun. Pisah sama bokap tuh 2007. Pisah di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Lo lahir di mana? Lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Tapi kecilnya sempat di Bangka ya? Nah, lahir di Bandung 2 bulan itu udah keluarga gue udah berantakan waktu itu. Bokap sama nyokap tuh udah pisah. Karena bokap gue tuh kalau cerita dari nyokap, bokap gue tuh dibawa sama segerombolan orang dari Bandung entah kemana waktu itu. Sampai beberapa minggu kemudian, bokap gue ngasih kabar kalau bokap gue tuh ada di Surabaya. Nah pas dia di Surabaya, dia waktu itu nyuruh beberapa anak buahnya lah gitu untuk ngambil gue dari Bandung. Dari situ dari 2 bulan, akhirnya gue terpisah sama nyokap gue sampai di umur 17 tahun. Ini di tahun berapa tadi pas lo dibawa ke Surabaya? 99. 99. Dan lo baru lahir tuh ya berarti? Baru banget lahir berarti ya? Itu. Lo terpisah sama nyokap lo sampai lo umur 17? Sampai umur 17 tahun. Dari lo lahir? Dari gue lahir. Ini gue sorry ya kalau gue nanya mungkin sama lo terlalu dalam ya, cuman Santai. lo punya sosok orang tua nggak sih berarti dalam hidup lo? Kalau lo sama bokap lo, and then sama nyokap lo baru ketemu lagi umur 17? Sosok orang tua cuman papa. Cuman papa dan tidak ada lagi. Untuk sosok seorang orang tua hanya gue dapat di papa waktu itu.
Oke. Dan pas terpisah pun ya gue ngerasa kehilangan sosok itu. Lu dari tahun 99 pas dibawa ke Surabaya sama bokap lo sampai tahun 2007 tuh bareng terus? Bareng terus. Sampai 2007 lo nggak ketemu lagi sampai? Sampai 2013. 2013? Pertama kali ketemu. Itu udah berubah semua. Bokap udah dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati waktu itu. Dengan kasusnya yang terbesar itu yang 1,4 juta pil. Jadi situlah pertama kali ketemu papa waktu itu di Jakarta. Baru dipindahin dari Nusa Kambangan. Lo berapa kali nggak jenguk bokap lo di penjara? Seminggu tuh bisa 2 kali. Udah selalu tiap minggu? Selalu. 2 sampai 3 kali. Apalagi pas tahun 2015 ke 2016 itu intens gue. Bisa tiap hari malah. Dan lo melihat bokap lo berubah gitu di dalam penjara? Berubah. Al-Quran selalu dipegang, terus juga dari segi omongannya, wejangannya, semua udah mengarah ke agama gitu. Udah tidak menunjukkan bahwa bokap gue ini adalah seorang kriminal. Gitu. Apa yang membuat berubah menurut lo? Bokap gue pernah bilang dia capek. Dia capek akan situasi seperti itu, bokap gue udah capek. Dan bokap gue udah merasa udah sangat-sangat bersalah sama Allah waktu itu dia bilang. Lo kalau lo ketemu bokap lo gitu ya, waktu itu di penjara, lo bawa apa? Bawa makanan? Bawa makanan ya pasti. Karena yang gue tahu tuh seorang narapidana yang berada di dalam lapas bisa keluar itu ketika ada yang jenguk. Nah jadi kenapa gue akhirnya intens untuk ketemu karena biar bokap gue bisa keluar dari kamarnya dan tidak merasa jenuh lah seenggaknya di hari itu. Kalau yang gue bawa pasti makanan. Bokap lo suka makanan apa? Yang biasa selalu dititipin? Dia tuh suka banget tempe goreng, yang berbau dengan tempe orek dan lain-lain. Oke, tempe-tempean. Tempe-tempean dia suka, dan dia selalu suka banget sama kecap manis dipotongin cabai rawit. Nah itu yang paling selalu diminta sama dia. Enak sih itu sih. Itu sih memang enak sih kalau dicampur tempe. Tempe, iya. Total bokap berapa kali pindah penjara sih dulu? Total Nusa Kambangan, BNN, Salemba, Cipinang, Gunung Sindur, Nusa Kambangan 6 kali pindah penjara. 6 kali. Dan lo selalu jenguk di tiap penjara tersebut berarti? Yeah. Ada cerita unik sendiri di mana mungkin treatment lebih bagus, di sini lebih rese, atau kita tahu bagaimana biasanya terdakwa itu suka diperlakukan dengan aneh-aneh mungkin dalam penjara, dan lo lihat sendiri gitu, ada nggak? Kalau menurut gue banyak nih. Kalau gue boleh jabarin satu-satu. Kalau Nusa Kambangan sudah pasti yang paling menyakitkan. Gunung Sindur lumayan menyakitkan karena ketika gue menjenguk itu gue nggak bisa bersentuhan. Jadi ada terhalang satu kaca di depan kita. Jadi kalau kita ngobrol tuh atau kita mau pamitan ya kita cuma bisa nempelin tangan aja gitu, nempelin tangan di depan kaca. Terus juga ngobrol lewat telepon. Aduh ini lumayan merasa kayak lumayan sakit lah gitu di situ. Terus kalau di Salemba kayaknya yang paling berkesan karena Salemba yang cukup lama, lumayan lama dia mendekam di Salemba. Terus juga momen-momen gue sama bokap gue itu lebih banyak di Salemba. Mulai dari semua wejangan-wejangannya, semua ceramah-ceramahnya yang paling berkesan tuh di Lapas Salemba itu. Terus kalau BNN sih kayaknya kalau gue bilang ngomong sih kayaknya paling rese deh kayaknya. BNN itu yang di Cawang berarti? Iya, itu kayaknya lumayan paling rese lah kalau dulu tuh karena dulu ada salah satu petugas lapas lah yang waktu itu yang kayak sensi mungkin ya sama bokap gue. Gue waktu itu kan awal-awal banget kayaknya. Cerita-ceritanya sih bokap gue rada-rada bandel di dalam lapas. Jadi si kalapasnya ini kayaknya rada sebel sama bokap. Jadi gue tuh kayak sempat dikasih waktu cuma sebentar. Cuma sekedar dikasih waktu sempat 10-15, hanya nggak nyampe setengah jam. Terus gue disuruh pulang waktu itu. Alhasil ya bokap gue ngamuk di situ. Seberapa lama? 10 menit? 5 menit? Mungkin bisa 15 menit. 15 menit udah disuruh pulang. Seharusnya berapa lama? Harusnya mungkin bisa misalnya dari jam 9 bisa sampai siang ke jam 12 gitu atau jam 8, jam 7, jam 8 apa jam 12. Itu nanti bisa lanjut lagi. Jam 1 sampai jam 3 misalnya kayak gitu. Ini cuma kasih 15 menitan waktu itu. Ya, gue inget banget itu petugas datang. Ya petugasnya gue yakin rada-rada takut segan juga kayak maaf Pak, udah boleh disuruh pulang kayak gitu. Gue nggak tahu sih penyebabnya, gue masih waktu itu gue kayak masih ngawang, tiba-tiba bokap gue ngamuk aja. Bokap gue ngamuk, benar-benar sengamuk itu. Nah mungkin ya di situ mungkin bokap gue punya komando kali ya. Jadi ya semuanya akhirnya emosi juga gitu. Itu lah yang paling rasain mungkin. Jadi kalau bilang bahwa bokap lo di dalam itu punya kuasa, bener dong berarti? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Punya pengaruh pada orang-orang dalam penjara gitu. Ya kayaknya seseorang yang punya pengalaman dimanapun di tempat kerja pun pasti seperti itu nggak sih?
Jadi setiap orang yang punya lebih pengalaman lebih pasti dia punya power yang lebih kuat dan lain-lain. Lo bisa ceritain nggak gimana pengalaman lo di hari-hari terakhir bersama dengan bokap lo sebelum eksekusi? Gue tuh dikasih waktu 3 hari kan buat ketemu sama dia. Di 3 hari ini gue ngerasa nggak hidup aja. Gue ngerasa kayak berada di kehidupan yang nggak realistis. Gue berasa di dunia mimpi aja. Momen pucuknya adalah pas gue di hari ketiga itu ada hari terakhir gue bisa ketemu bokap gue, dan situ gue nangis parah. Cuman gue itu dikasih satu wejangan yang mungkin ini membuat gue menjadi lebih kuat sampai sekarang. Di saat gue nangis kejer waktu itu, benar-benar nangis yang benar-benar gue nggak bisa kontrol. Bokap gue tuh ngomong, Dek, sekarang nangis aja yang banyak. Dede boleh sekarang nangis sebanyak-banyaknya, keluarin semua air mata Dede sebanyak-banyaknya. Tapi ingat pesan Papa, setelah Dede keluar dari lapas ini, setelah Dede melangkah dan nggak pernah melihat Papa lagi, Dede jangan pernah keluarin air mata dan harus bisa menjadi lelaki yang punya mental yang kuat. Disitulah wejangan terakhir bokap gue yang gue ingat sampai sekarang, yang akhirnya gue pun berani untuk speak up, dan akhirnya gue bisa melakukan segala hal aktivitas gue dengan menurut gue dengan baik ya karena wejangan itu. Kalau nggak salah satu request terakhir bokap itu adalah pengen tidur sama lo di dalam penjara ya? Yep. Dan itu nggak dikabulkan ya? Nggak dikabulkan. Itu gimana ceritanya? Jadi di malam terakhir, hari kedua ke hari ketiga sebelum dia dieksekusi mati, bokap gue tuh minta biar dia bisa tidur sama gue di dalam lapasnya, di dalam kamarnya. Dia ada bilang, terus dia bilang, dan ditolak sama orang-orang lapas, petugas lapas di situ. Alasannya karena psikologis guanya nanti takut terganggu. Tapi bokap gue udah mencoba lebih dalam lagi. Dia bilang kayak, nggak mungkin, anak saya ini udah 17 tahun. Dia udah kuat banget, saya yang menjamin dia nggak akan terganggu psikologisnya. Saya hanya pengen tidur sama dia. Hanya pengen tidur kayak dulu lagi, dia bilang kayak gitu. Ya tetap ditolak. Dan ada beberapa lagi yang ditolak. Kayak misalnya dia minta, setelah saya dieksekusi mati, saya minta biar anak saya yang mandiin saya, dia bilang. Sama ditolak juga. Karena alasannya psikologis. Ada nggak request bokap yang dikabulkan? Berkomunikasi sama seluruh keluarganya. Sebenarnya itu bukan requestan juga, sebenarnya salah satu kewajiban juga, hak yang diberikan. Tapi itu jadi permintaan bokap gue, karena selebihnya nggak ada yang dikabulin sama pihak pemerintah. Gimana dengan katanya baju yang dipakai waktu eksekusi itu minta dikasih ke lo, tuh dikasih nggak? Oh itu dikasih. Jadi setelah dia eksekusi mati, bokap gue nitipin pesan ke ustadznya yang nemenin dia sampai detik akhir. Pak, tolong kasih semua yang barang-barang saya pakai sekarang ke anak saya yang cowok. Ada di perbatasan, dia bilang, nanti titipin aja beserta tas saya. Jadi isi tas itu adalah barang-barang pribadi milik Papa. Mulai dari dokumen, mulai dari semua yang dituliskan sama dia, foto-foto, segalanya lah. Termasuk baju yang dipakai, baju yang ada bekas tembakan itu. Semua dikasih, sendal, pakaian dalam, semua di dalam tas itu. Tas itulah yang jadi pegangan gue kemanapun gue pergi gitu. Jadi pada waktu eksekusi lo posisi ada di Nusa Kambangan juga? Ada di Nusa Kambangan juga waktu itu. Jadi gue diarahin untuk menunggu di posko perbatasan waktu itu. Tempat menjalankan prosedur keamanan sebelum diarahkan ke lapas. Jadi sekeluarga ditaruh di situ. Lo berarti terakhir kali ketemu bokap lo sebelum eksekusi itu berapa jam sebelum? Beberapa jam. Berapa jam sebelumnya? Kurang lebih 3-4 jam. 3-4 Lo sempat makan bareng gitu? Sempat. Ketemu makan bareng? Jadi di terakhir itu, di hari terakhir itu di hari Jumat, gue tuh dikasih waktu sampai maghrib awalnya. Bokap gue tuh masih di situ, masih makan bareng, kita masih bareng, masih jalanin ibadah sholat bareng. Ya terus juga ya di situ justru momen yang menyakitkan buat guanya di saat itu, di saat gue harus nemenin bokap gue di akhir itu makan bareng. Terus bokap gue sempet, karena kan gue posisi nangis kan, gue posisi nangis terus nggak berhenti, bener-bener yang parah lah. Bokap gue masih bercanda. Jadi gue ngeliat sosok bokap gue tuh sosok orang lelaki yang mentalnya udah mental baja gitu. Dia masih bercanda kayak, Dek, mandi bareng yuk gitu, kayak masih ngajak mandi bareng yuk. Dulu Dede terakhir kali di Bangka kita tinggal bareng, apa yang mandiin Dede kan gitu-gitu. Dia ngajak mandi bareng, cuman kan gue nggak mungkin mandi bareng di saat usia gue 17 tahun itu kan. Waduh enggak kan, gue malu, gue nggak mau, tapi nangis. Habis itu masih bercanda kayak, Dede sekarang nggak usah nangis gitu, nggak perlu nangis. Setelah Papa nanti nggak ada,
ya papa mau pergi ke Amerika, dia bilang. Papa tuh pengen kayak Dede, dia bilang. Karena gue pun pernah dapat kesempatan tuh waktu itu di tahun 2014 menjadi delegasi Indonesia lah ke USA waktu itu untuk Buat acara apa? memaparkan overseas program dari sekolah gue, terus memaparkan budaya Indonesia waktu itu. Jadi karena bokap gue tahu gue pernah ke Amerika, dia bilang dia iri, dia pengen ke sana juga kayak gitu. Gue ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa sih hal yang diberitakan di media soal bokap lo yang lo rasa nggak bener? Itu salah tuh. Harusnya nggak gitu. Bokap gue tuh nggak kayak gitu. Sepak terjang, itu udah pasti menurut gue itu sesuatu yang harus dibenarkan lagi. Itulah kenapa sekarang lagi proses untuk bikin buku itu untuk meluruskan beberapa hal seperti Apa itu. yang diluruskan, apa yang ada di media dan apa yang benar menurut lo? Contoh misalnya sepak terjangnya, kalau misalnya bokap gue itu terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah dan memulai karir kriminalnya dari seorang copet. Nah itu menurut gue hal yang sangat gak benar banget, karena gue bersyukur karena ayah gue dan kakek gue itu berada di keluarga yang sangat-sangat cukup pada saat itu, terutama di Surabaya ya. Jadi ayah gue hidup dengan berkecukupan juga, jadi memang tidak ada faktor ekonomi untuk tindakan kriminal dari bokap gue ini. Kurang lebih hal-hal yang kayak gitu lah yang sebenarnya mau dilurusin. Selain sama yang terutama, apakah sebenarnya selama ini barang-barang narkoba yang mengatasnamakan Freddy Budiman adalah barang Freddy Budiman? Karena lo punya dugaan itu bukan barangnya Freddy Budiman. Ada, tapi tidak semua. Ada tapi tidak semua. Entah kenapa ngerasanya kayaknya nggak akan semua deh. Lo tahu kan bahwa apa yang akan lo omongin mungkin akan membuat beberapa pihak merasa nggak nyaman gitu. Dan mereka akan melihat lo sebagai sebuah threat, gitu, sebuah ancaman. Dan pasti lo akan banyak orang rese lah kepada lo. Lo udah siap untuk menghadapi itu dan apa yang akan lo bikin kalau itu terjadi? Ya, kalau gue pribadi, selagi gue merasa segala hal yang gue ucapkan adalah hal-hal yang positif dan tidak menyinggung orang lain, fine aja. Gue juga sudah mempersiapkan dari jangka waktu 5 tahun ini. Gue terdiam, akhirnya gue memutus speak up, ya gue harus bisa menerima segala resikonya. Going forward dalam hidup lo, selain tadi lo pengen menceritakan cerita lebih jelas soal bokap lo, apa sih yang pengen lo achieve sebenarnya? Apa yang pengen lo lakukan? Lo pengen kerja di mana sih? Lo pengen ngapain? Lo pengen bikin apa untuk sekitar lo? Yang pasti mungkin ya untuk gue pengen banget melakukan segala hal yang berujung pada kemanusiaan. Entah kenapa gue tertarik banget sama hal kemanusiaan. Mungkin bekerja di lembaga-lembaga kemanusiaan mungkin, karena gue concern banget sama kemanusiaan. Karena menurut gue juga di Indonesia ini kemanusiaan masih minim banget yang menjunjung tinggi itu. Masih banyak masyarakat masih bodoh amat lah tentang kemanusiaan.